Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwani wa fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, dari silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Ya, pada malam ini kita akan masuk di pembahasan yang ketiga dari muqaddimah ini, seputar masalah keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini dari muqaddimah yang penting sebelum masuk di pembahasan 4 kaidah dalam membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Jadi seorang harus tahu apa itu tauhid dan harus tahu apa itu kesyirikan, definisinya, pembagiannya, ya, keutamaannya dan bahaya dari syirik tersebut, agar ketika dia masuk di penyebutan 4 kaidah itu akan kuat pondasi-pondasi dalam pembahasan seperti ini. Ya. Jadi sudah kita uraikan di sesi sebelumnya tentang masalah makna al-hanifiyah dan maksud penciptaan jin dan manusia. Sudah diterangkan ya, bahwasanya kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kalau bahasa Ibn Abbas itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dicipta untuk agar kita mengenal Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi dari berbagai macam kesyirikan dalam ibadah tersebut. Dan itulah dari makna al-hanifiyah yang sudah diterangkan. Dia condong kepada tauhid, ya, pada ketaatan, pada hidayah, dan berpaling dari kesyirikan. Dia berpaling dari dosa dan maksiat, dari penyimpangan, ya. Maka dari mana-mana al-hanifiyah, dari pokok agama Islam yang sebelumnya sudah didahului oleh agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi sekarang kita lihat dari uraian beliau rahimahullah ta'ala. Dan kata penulis rahimahullah ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Ya. Kata beliau, dan jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah, suatu ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Sebagaimana salat, ya, sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali bersama dengan taharah, bersuci. Ya. Jika kesyirikan memasuki ibadah, ya, masuk dalam ibadah, maka fasadat,
maka kesyirikan itu akan merusak ibadah itu. Sebagaimana ya, seperti hadas jika ia masuk ke dalam apa? Taharah. Nah, jadi di sini diterangkan tentang masalah tauhid dan kesyirikan, keutamaan tauhid dan bahaya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini lanjutan dari mukadimah yang kedua ya, dari pendahuluan yang kedua atau masalah yang kedua dari mukadimah ini. Kata beliau, jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Ini kan sudah kita terangkan ya, apa itu makna ibadah. Ya. Seorang dia merendahkan dirinya kepada Allah. Ya. Bersama dengan kecintaan, ketundukan. Nah. Kemudian dari mana ibadah juga? Dia bermana at-tauhid. Bermana at-tauhid. Dipahami ya? Baik, ini sudah kita bahas ya. Dan ibadah itu kan dia luas cakupannya. Ya. Sudah diterangkan dari definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Itu kan dari cakupan ibadah. Bisa masuk ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, ya, ibadah harta misalnya kan, ibadah dia meninggalkan hal yang diharamkan, ya, dan dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah hati kan contohnya apa misalnya? Dari rukun ibadah misalnya, ada cinta kepada Allah kan? Ada harapan, rasa takut. Ya, itu dari pokok-pokok ibadah hati. Ridho, kesyukuran, dan yang sudah kita lewati di pendahuluan yang pertama kan? Ya. Yaitu kesyukuran, kesabaran, ini dari ibadah hati. Dari ibadah hati. Ada ibadah lisan. Misalnya apa contohnya? Zikir, apa lagi? Dia membaca Al-Quran, ya. Dia perintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Itu kan dari ibadah-ibadah lisan. Ada ibadah anggota tubuh misalnya, apa itu? Ya, salat yang dicontohkan di sini ya. Bahkan di salat itu tergabung seluruh ibadah dari hati, lisan, dan anggota tubuh. Jelas ya? Nah, puasa ya, itu dari ibadah badan. Ya. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Misalnya apa contohnya? Ada zakat, sedekah, infak, gitu kan? Dan yang semisalnya. Baik. Kemudian ada ibadah yang berkaitan dengan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan bid'ah, dosa dan maksiat. Tapi dia tinggalkan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, ini dari maksud penciptaan kita. Dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pada perkara-perkara dunia, jika diniatkan padanya ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Dia tidur misalnya, dia niatkan agar dia bisa bangun salat malam. Ya. Dia istirahat agar dia bisa kuat untuk belajar misalnya. Dia mencari maisha, ya, bekerja, diniatkan untuk menghidupi keluarganya. Itu kan dari ibadah semuanya. Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya dari luas ya, dari cakupan ibadah ini. Nah, maka kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati.
Fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ya. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, menyembahnya, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya, kecuali bersama dengan tauhid. Nah, sekarang apa itu tauhid? Tauhid itu secara bahasa dia bermakna menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Itu arti tauhid. Ya, dia jadikan sesuatu menjadi satu. Adapun secara istilah tauhid itu adalah di dalam tinjauan ulama ada dua macam, ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Nah, dari definisi tauhid. Ya. Adapun bermakna umum kata para ulama yaitu ifradullahi bihaqqihi. Ya. Yaitu mengesahkan Allah pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini mana tauhid secara umum. Dia isahkan Allah pada haknya Allah. Ya. Haknya Allah itu kan diterangkan dari pembagian tauhid yang tiga itu kan. Ada rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat, nama dan sifat. Itu dari hak-hak Allah di situ. Jadi dia tunggalkan, dia esahkan, disendirikan Allah pada hak-haknya Allah tadi itu. Ya. Ini bahasa ya dari sebagian ulama. Ya. Ada juga bahasa yang lain kalau mau diingin lebih jelasnya. Tauhid secara umum yaitu dia tunggalkan Allah, dia esahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah, pada perkara-perkara yang khusus milik Allah, dari rububiyah tadi, uluhiyah atau nama dan sifat. Nah, dari situlah terbagi tauhid menjadi tiga. Ada namanya tauhid rububiyah. Di situ ada hak Allah yang wajib diesahkan. Ya, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Itu tauhid rububiyah. Ringkasnya seperti itu, ya. Dia esahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Seperti Allah yang Maha Mencipta, ya, Maha Mengatur, ya, menghidupkan, mematikan, banyak ya, memberikan rezeki, ya, seluruhnya kembali kepada perbuatan Allah. Nah, dia esahkan Allah di situ, dia tunggalkan Allah, disendirikan Allah dalam perbuatan Allah, maka dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Jadi kembalinya kepada perbuatan-perbuatan Allah. Itu luasnya banyak. Yang mencipta, yang mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, yang Maha memiliki, dan seterusnya. Dipahami ya? Itu tauhid rububiyah. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah, ya, menyendirikan Allah, menunggalkan Allah pada peribadahan. Ya, pada peribadahan, dalam ibadah maksudnya. Artinya dia hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Itu ada hak Allah di situ yang wajib ditunaikan. Ya, dipahami ya? Bagi seorang hamba. Nah, jadi soal yang tadi ya, tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah pada apa? Pada ibadah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga namanya tauhid nama dan sifat. Tauhid nama dan sifat. Ya. Bentuknya bagaimana?
Ya. Tauhid nama dan sifat itu dia tetapkan nama dan sifat ya milik Allah. Ya. Dia tetapkan nama dan sifat tersebut, nama-nama dan sifat tersebut ya untuk Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah namakan dan sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Itu ringkasan dari tauhid nama dan sifat. Dia tetapkan di situ. Allah itu punya nama, punya nama-nama dan sifat-sifat ya, yang sangat indah, yang sampai pada puncak keindahan, kemuliaan. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, ditetapkan dan diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah dari hak-hak Allah yang wajib kita esakan, kita sendirikan, kita tunggalkan Allah di situ. Ini definisi tauhid tadi secara umum, itu mengesahkan Allah pada hak-hak Allah itu dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, apa dalilnya tauhid dibagi tiga? Ya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran kan tidak ada Allah terangkan di situ tauhid ada tiga. Baca juga hadis Nabi juga tidak ada beliau berkata misalnya apa? Tauhid terbagi tiga. Ya. Nah, itu kata para ulama diambil dari istiqra, ya, dari penelitian. Ya, setelah dipadukan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, tersimpullah bahwasanya tauhid itu terbagi tiga seperti itu. Itu disepakati oleh ulama. Dan itu dari hal yang telah dimaklumi. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran tauhid terbagi tiga. Seperti ayat di surah Al-Fatihah misalnya kan, itu di situ ada pembagian tauhid yang tiga tadi. Ada pembagian tauhid yang tiga tadi. Misalnya ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Di sini ada tauhid apa ini? Tauhid ada nama dan sifat, nama Allah kan, nama Rabb. Dan juga ada tauhid apa? Rububiyah. Nah, dikatakan Rabbil Alamin. Ya, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Dipahami ya? Ya, masuk ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada tauhid juga. Tauhid apa di sini? Tauhid nama dan sifat. Jelaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ayat ketiga, Malik Yaumiddin. Ya. Penguasa hari pembalasan. Ada tauhid apa? Dikatakan Malik. Ada tauhid nama dan sifat juga. Ya. Penguasa sekaligus tauhid apa di situ? Rububiyah. Yang menguasai, yang memiliki. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada tauhid apa di situ? Uluhiyah. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu contoh ya, jelas. Ya, surah yang terakhir dari Al-Quran, surah apa? An-Nas. Coba lihat ayat-ayatnya itu. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah tauhid apa? Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung ya kepada Rabbnya manusia. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, ada nama dan sifat juga kan? Sama tadi. Rabbnya manusia yang mencipta, yang mengatur, menguasai manusia, menghidupkan, mematikan. Kemudian ayat yang kedua, Malikin Nas. Ada tauhid apa? Semua sifat rububiyah juga di situ. Ayat yang ketiga apa? Ilahin Nas. Ya, sembahannya manusia. Apa di situ? Tauhid uluhiyah. Itu kan? Itu dilihat saja seperti itu ya. Dari ayat-ayat
berjalan seperti itu pembagian tauhid tadi. Ya, ada juga ayat yang lain di surah Maryam. Ya. Di surah Maryam diterangkan di situ satu ayat penyebutan 3 jenis tauhid sekaligus. Saya tidak ingat ayat nomor berapa ya, nanti dilihat. Dikatakan oleh Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Dikatakan Rabbus samawat, Rabbnya langit dan bumi. Ya. Rabbus samawati wal ardi fa'budhu. Ya. Wastabir li ibadati, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang semisal, ya, yang mirip dengan Allah, gitu kan? Ini kata para ulama ada 3 jenis tauhid juga di situ. Dikatakan Rabbnya langit dan bumi. Ini tauhid apa? Ya, rububiyah dan apa? Asma wa sifat. Sama tadi mirip. Rabbul alamin, Rabbun nas. Ya. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Wastabir li ibadati, masih tauhid uluhiyah di situ. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu pada Allah itu ada yang semisal, serupa dengan Allah? Ini tauhid apa? Hah? Asma wa sifat. Ya, nama dan sifat. Dipahami ya? Jadi seperti itu perputaran ayat-ayat. Jadi itu bukan pembagian yang diada-adakan ya. Nah, dalam Al-Quran sudah ada seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat banyak sekali penjelasan seputar pembagian tauhid tadi itu. Nah, jadi itu kita kembali tadi kepada definisi tauhid secara umum, yaitu mengesahkan Allah, menyendirikan Allah, ya, pada hak-hak Allah tadi itu, dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Ada dari definisi tauhid secara khusus, ini kadang digunakannya oleh sebagian ulama. Kalau mereka berkata tauhidkan Allah, itu maknanya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ya. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya. Ini bermakna khusus di sini, mengarah kepada jenis tauhid uluhiyah saja. Ya. Mengesahkan Allah dalam apa? Peribadahan. Ini yang sering dipakai juga oleh Syekh rahimahullah taala di al-usul ats-tsalatsa ya, atau salah satu usul. Ya, ketika beliau memberi definisi tauhid, beliau terangkan seperti itu maknanya. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, karena disitulah letak perbedaan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ya. Kalau kaum musyrikin nanti kita akan terangkannya di kaidah yang pertama. Mereka kan menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Coba tanya orang-orang musyrik itu, siapa yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan? Itu mereka jawab Allah pasti. Ya. Dan juga mereka tetapkan nama-nama dan sifat. Nah, satu yang mereka tidak mau tetapkan, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan, beribadah hanya kepada Allah. Karena orang-orang musyrik di masa dahulu sampai di masa sekarang, mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Ya, mereka ruku sujud kepada Allah, mereka juga sembelih hewan, ya, untuk selain Allah, untuk jin, penunggu ini, penunggu itu. Dipahami ya? Itu ada, nanti kita akan uraikan di kaidah nanti yang sudah nanti yang kita akan terangkan. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi definisi tauhid secara khusus ini digunakan oleh sebagian ulama, yaitu dia mengkhususkan tauhid uluhiyah saja, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya, tapi kalau tadi yang pertama itu yang lebih umum ya, dia mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah itu, yang mencakup 3 jenis tauhid tadi. Baik. Jadi ini dari mana tauhid sudah diterangkan tadi ya. Dikatakan oleh beliau, nah, fa'alam anna al-ibadata
La tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ini harusnya kita hati-hati ya. Kadang ada yang beribadah, dia salat, dia puasa, dia bersedekah, ya, zakat, sampai haji berumrah, ya. Tapi ketika tidak ada tauhidnya, itu tidak dikatakan sebagai apa? Ibadah. Nah, ada yang pergi haji, pergi umrah, di sana melakukan kesyirikan, ya, minta sama Nabi, ya, itu kesyirikan itu. Tidak boleh minta sama Nabi SAW. Nabi sudah wafat, sudah meninggal. Tidak boleh dia minta di kuburnya, ya, itu kesyirikan. Dia batalkan hajinya, dia batalkan umrahnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Jadi ini dari hal yang hendaknya kita ingatkan, karena tauhid ini dari keutamaannya, dari hal yang merupakan sebab diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini juga dipetik dari syarat diterimanya ibadah. Dari syarat diterimanya ibadah. Perhatikan tadi kata Syekh, ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya, artinya tauhid ini dari syarat diterimanya apa? Ibadah. Ada berapa syarat diterimanya ibadah? Hah? Ya, kebanyakan ulama mengatakan 2. Ya, sebagian ulama mengatakan berapa? 3. Itu yang lebih detail, yang lebih rinci. Di sini Syekh kuatkan itu. Ibadah itu diterima, dikatakan dia ibadah kalau ada apa? Tauhid. Dipahami ya? Kapan tidak ada tauhid, dia bukan ibadah. Ya. Walaupun dia sholat sepanjang umurnya misalnya, kalau dia orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak akan diterima ibadahnya. Walaupun dia berpuasa setiap tahunnya di bulan Ramadan, dia berhaji, dia membayar zakat, ya, itu bukan dikatakan apa? Ibadah ketika tidak ada apa? Tauhid. Dipahami ini ya? Nah. Jadi ini syarat yang pertama dari ibadah, harus ada tauhid. Ya. Syarat yang kedua itu yang sering kita dengarkan, yaitu apa? Ada keikhlasan dalam beribadah. Ya. Itu dibedakan ya antara tauhid dan keikhlasan. Nah, kalau keikhlasan kan sudah diterangkan, dia beribadah, ya, dia murnikan niatnya, maksudnya hanya untuk Allah, dan dia hilangkan segala jenis ketergantungan kepada selain Allah. Itu namanya ikhlas. Sudah kita uraikan juga kan di pembahasan sebelumnya. Nah, ada syarat yang ketiga, yaitu apa? Ya, dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya misalnya kan? Kapan dia beribadah tidak ada contohnya, ya, maka ditolak ibadahnya. Ya, itu kan sudah kita sering dengar hadisnya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari perkara kami, kata Nabi, maka dia tertolak. Itu hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ini 3 syarat ibadah. Ini diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Ya, ayat yang sering kita hafal misalnya ada ayat di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Nah, di sini kata para ulama ada 3 syarat ibadah. Ya. Perhatikan yang pertama, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan ibadah itu dibangun di atas tuntunan. Ada contoh kan? Ada perintah dari awal atau Rasul. Ya, ini syarat yang ketiga tadi. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kecuali agar mereka menyembah Allah dengan apa? Mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Itu syarat keikhlasan. Sudah 2. Ya. Nah, perhatikan lafaz setelahnya, dikatakan hunafa. Ya, secara apa? Hanif, yang condong kepada tauhid dan berpaling dari apa?
kesyirikan. Itu 3 syarat ibadah diterangkan di ayat itu ya. Ya. Walaupun ayat-ayat yang lain menyebutkan 2 syarat. Ya. Menyebutkan 2 apa? Syarat. Tapi sebagian ayat-ayat itu ada yang merinci sampai 3 tadi itu. Jadi ini tidak bertentangan ya. Jadi kalau misalnya ada ulama yang bilang ibadah itu syaratnya 2, ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Ini syarat 2 ini kalau dia sudah apa? Seorang muslim, gitu kan? Sudah punya tauhid. Ya. Tapi kalau dia masih kafir, harus dipenuhi berapa syarat? 3 syarat. Dia punya tauhid, masuk Islam, ikhlas, dan dia apa? Mutaba'ah. Baik. Misalnya contoh ya, seperti beri contoh misalnya. Ini sering juga diberi contoh oleh para ulama. Misalnya ada orang yang minta-minta di kuburan. Dia salat ikhlas karena Allah. Kemudian salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kerjaannya begitu tadi. Dia pergi minta-minta. Ya, di kuburan. Atau dia sering pergi ke dukun. Ya. Atau melakukan kesyirikan yang lain. Menyembelih kepada selain Allah. Salatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apakah diterima ibadahnya? Hah? Sudah ikhlas ini, sudah mutaba'ah. Tapi kerjaannya apa? Melakukan kesyirikan. Ya. Sekarang saya tanya, apa diterima ibadahnya? Tidak. Karena dia masih musyrik. Ya, dia masih apa? Musyrik. Walaupun dia ikhlas, dia ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi kalau dia masih musyrik, tidak diterima ibadahnya. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibedakan di sini ya. Hati-hati. Supaya kita jangan tertipu. Jadi seorang yang bertauhid itu dia punya pembeda. Dia bisa bedakan mana seorang muslim, mana musyrik. Iya. Dia tidak tertipu dengan penampilan zahir. Iya. Tapi dia lihat hakikat dari apa? Dari amalan seorang itu. Nah. Jadi seperti itu ya dilihat. Kata beliau, ketahuilah bahasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya, ini penting sekali ya diperhatikan ya. Seorang diberi ibadah kepada Allah, ya, ada tauhid. Ya. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat dia tidak dinamakan salat kecuali bersama dengan apa? Taharah. Ini kan saya kira dimaklumi ya. Ada yang salat tidak berwudu, diterima tidak salatnya? Nah, tidak pasti. Tidak. Paham ya? Nah. Kata Nabi kan dalam hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia apa? Berwudu. Itu dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ada hadis yang lain lagi, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Salat tidak akan diterima tanpa ada apa? Taharah, bersuci. Nah, beliau di sini mendekatkan pemahaman. Sama seperti itu, ibadah tidak diterima kalau tidak ada apa? Tauhid. Harus ada tauhid. Seperti salat juga seperti itu. Nanti dia diterima kalau dia bersama dengan apa? Taharah. Siapa yang salat dan dia tidak bertaharah, tidak berwudu, tidak bersuci, maka tidak dikatakan dia apa? Dia salat. Ya, ini kan sebagai dari hal yang telah dimaklumi. Dipahami ya? Baik. Beliau setelah itu berkata, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka fasadat, maka syirik itu akan merusak ibadah itu. Sebagaimana hadas ya yang membatalkan wudu ya misalnya. Jika dia masuk dalam apa? Taharah, akan batal taharahnya. Dia sudah berwudu, dia buang angin misalnya kan? Dia buang air kecil, buang air besar.
batal taharahnya, dia wudu lagi ulang, kan begitu. Nah, sama dengan ibadah ini, jika dimasuki oleh kesyirikan, maka dia akan merusak ibadah itu. Hanya di sini kata para ulama, bentuk kerusakannya itu ada dua macam. Ada dua macam. Bisa merusak seluruh ibadah dan bisa merusak sebagian dari ibadah itu. Ya. Tergantung kesyirikan yang dilakukan. Kalau syirik besar, nanti kita akan terangkan ya, kesyirikan terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Kalau syirik besar, dia masuk di ibadah, maka dia akan merusak ibadah itu, sekaligus merusak ibadah yang lainnya. Dipahami ya? Karena dari bahaya syirik itu kan bisa menggugurkan semua amalan yang diperbuat oleh seorang. Iya. Nah, jangankan kita ya, para nabi dan rasul diancam oleh Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapus ya, semua yang mereka telah amalkan. Ini dari bahaya kesyirikan, ini berbahayanya. Ya, satu saja kesyirikan dilakukan akan menghapus seluruh amalan. Seluruh amalan yang sudah diperbuat. Itu kalau syiriknya syirik syirik besar. Kalau syirik kecil, itu yang merusak hanya pada ibadah itu saja. Contoh misalnya dia salat karena riya. Riya kan asalnya syirik syirik kecil. Nabi khawatirkan pada umat. Ya. Ini syirik kecil ini. Ya. Yang rusak hanyalah ibadah yang ada syirik kecil tadi itu. Di salat ingin dilihat manusia misalnya. Ya. Di salat itu saja misalnya ada riyanya, maka yang rusak, yang batal hanyalah salat yang tadi itu. Di salat-salat yang lain tidak ada masalah. Sepanjang dia terpenuhi 3 syarat, ada tauhid, ada ada keikhlasan, ada mutaba'ah. Jelas ya? Itu jenis kerusakan seperti itu, ada 2 macam. Ya. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka dia akan merusak. Sama dengan hadas, hal-hal yang membatalkan wudu tadi itu, jika masuk kepada kepada taharah, pasti akan batal taharahnya. Akan batal taharahnya. Baik. Sudah azan ya? Kita belum terangkan di sini masalah definisi kesyirikan ya. Nanti kita akan uraikan insyaallah taala di sesi berikutnya. Ya, ini sudah waktu. Jadi tadi sudah kita uraikan di sini kesimpulannya. Kita sudah bahas apa tadi? Definisi tauhid. Ya. Kemudian di sini Syekh berikan pendekatan pemahaman. Ya. Didekatkan pemahaman seperti sholat tadi itu. Ya. Dipahami tadi ya? Didekatkan seperti itu agar orang paham. Hindari cara ya dalam memahamkan ilmu agama. Baik, masalah kesyirikan nanti kita bahas insyaallah taala di sesi yang berikutnya. Nah, ada lagi ayat yang boleh disebutkan ya di cetakan yang lain, ada ayat. Nanti kita akan bahas juga insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Baik. Ini sudah waktu ya. Nanti ditanyakan kalau ada yang kurang jelas di luar majelis. Ya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terakhir majelisnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.